하나, 둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holling adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 sampai ke-7 Masehi. Kerajaan ini juga sempat dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Ratu Sima. Lokasi kerajaan ini masih belum terlalu jelas dan masih diperdebatkan. Kemungkinan besar ada di Blora dan di Cebu, Jawa Tengah. Berita dari Cina mengenai kerajaan Kalingga. Ya, jadi pertama-tama berita atau catatan dari negeri Cina mengenai Kalingga meliputi beberapa catatan, diantaranya catatan Tan, catatan Sin, kemudian naskah Waitaita hingga ke dinasti Ming. Ya, adapun penjelasan dari dinasti Tan, ya, jadi Kalingga terletak di lautan selatan, di sebelah utaranya terletak Tahengla atau Chenla, Kamboja. Di sebelah timurnya terdapat Pulau Jawa, dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Ya, ibu kota Kalingga dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Raja atau ratu tinggal di suatu bangunan besar yang bertingkat, yang beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. Catatan ini juga mengisahkan bahwa pada abad ke-674 rakyat Kalingga berada di bawah kekuasaan Ratu Sima. Ya, kemudian digambarkan bahwa Ratu Sima adalah sosok ratu yang adil dan bijaksana. Ya, pada masa pemerintahannya merupakan kerajaan yang aman dan tentram. Ya, selanjutnya catatan Sin. Ya, catatan Sin ini pada abad ke-664 sampai 655 Masehi menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinaya. Jadi pusat yang dimaksud adalah Kalingga. Ya, di sana ada pendeta Bernas Winin yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke bahasa Mandarin. Ya, selanjutnya naskah Waitaita. Ya, naskah tersebut pada abad ke-12 Masehi. Naskah tersebut dari Cina menyebutkan bahwa Cepo atau Jawa disebut juga sebagai Puechualun. Ternyata seiring perkembangan ilmu sinologi dan bahasa, para ahli juga memperkirakan bahwa Puechualun merujuk ke Pekalongan. Catatan dinasti Ming. Jadi Laksamana Chen Ho dari dinasti Ming pada tahun 1439 Masehi singgah di Pekalongan. Ia menyebut Pekalongan Puechualun sebagai Puceh yang berarti pulau yang indah. Adapun cerita parahyangan. Jadi selain berita dari luar negeri, terdapat pula catatan lokal yang berhubungan dengan kerajaan Kalingga. Ya, berdasarkan naskah cerita parahyangan yang berasal dari abad ke-16, Putri Maharani Sima yakni Parwati menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Mandiminyak yang kelak menjadi raja ketua dari Galuh. Kemudian Ratu Sima memiliki cucu bernama Sanaha yang menikah dengan raja ketiga Galuh, yaitu Baranta Senawa. Ya, kekuasaan di Jawa Barat diserahkan kepada putranya dari Tejak Kencana, yaitu Tamperan Dharma Wijaya atau Rakyat Panaraban. Kemudian Raja Sanjau menikah Swidiwara Putri Sawinga, Raja Kalinggas Selatan dan Bumi Sambara, dan memiliki putra yakni Rakai Panangkarang. Pendiri Kerajaan Kalingga diperkirakan bahwa sebagai raja pertama, Prabu Wasumutri adalah pendiri Kerajaan Kalingga. Namun,
Lagi-lagi catatan sejarah mengenai kerajaan ini langka dan tidak jelas. Belum dapat benar-benar diketahui apakah Wasumutri adalah pendirinya atau bukan. Sementara itu, tulisan dalam prasasti Sojomurto yang menerangkan silsilah keluarga kerajaan Kalingga mengungkapkan bahwa Dapunta Sailendra adalah pendiri kerajaan Kalingga, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa pendiri Kalingga berasal dari keturunan dinasti Sailendra yang kelak setelah kerajaan Kalingga merupakan penguasa kerajaan Mataram kuno. Sumber lain mengatakan bahwa menantu Wasumutri yakni Kiratasinga sebagai pendirinya. Intinya, pendiri atau awal mula berdirinya kerajaan Kalingga belum dapat disimpulkan. Silsilah kerajaan Kalingga. Raja yang paling berpengaruh di kerajaan Kalingga adalah tidak lain Ratu Sima, yang dianggap sebagai raja yang paling adil, menjunjung tinggi hukum dan bijaksana. Namun, keberhasilannya juga tidak dapat diraih tanpa silsilah keseluruhan dari kerajaan ini. Berikut adalah urutan raja-raja yang pernah memerintah Kalingga. Prabu Wasumurti dari 594 sampai 605 Masehi. Prabu Wasugeni dari 605 sampai 632 Masehi. Prabu Wasudewa dari 632 sampai 652 Masehi. Prabu Wasukawi 652 Masehi. Prabu Kiratasinga dari 632 sampai 648 Masehi. Prabu Kartikeya Singa dari 648 sampai 674 Masehi. Ratu Sima dari 674 sampai 695 Masehi. Kehidupan Kerajaan Kalingga. Sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga diduga merupakan salah satu yang telah menjunjung tinggi peraturan atau hukum yang disusun. Rakyatnya diperkirakan sudah sangat melek terhadap hukum. Persidangan menteri juga sudah berjalan dalam mempertimbangkan hukum terhadap rakyat, bahkan kerabat ataupun pejabat kerajaan yang melanggar sekalipun. Kehidupan politik. Penguasa yang paling terkenal di kerajaan Kalingga adalah seorang ratu wanita. Ratu itu atau Maharani Sima yang memerintah sekitar tahun 674. Ratu Sima dikenal sebagai ratu yang tegas, jujur, dan bijaksana. Hukum ditegakkan seadil-adilnya dan musuh kerajaan sangat segan terhadapnya. Kehidupan ekonomi. Kepemimpinan Ratu Sima yang adil menjadikan rakyatnya hidup teratur, aman, dan tentram, sehingga tidak ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi kerajaan ini. Mata pencarian utama dari penduduk umumnya adalah bertani, karena wilayah Kalingga sangatlah subur. Selain itu, dalam berita Cina disebutkan bahwa kerajaan Kalingga menghasilkan produk seperti kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Kehidupan agama. Kerajaan ini didominasi oleh agama Buddha. Agama ini berkembang pesat di kerajaan Kalingga. Dalam berita dari dinasti Ising disebutkan bahwa tanah Jawa Kalingga tepatnya menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinaya. Masa kejayaan kerajaan Kalingga. Masa kejayaan kerajaan Kalingga terjadi kala dipimpin Ratu Sima sejak 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran dan keadilan sangatlah dijunjung tinggi. Penerapan juga sangat tegas dan tidak pandang bulu. Misalnya, pemerintah akan memotong tangan siapa saja jika memang telah terbukti mencuri. Bahkan dinasti Tasis pada tahun 674 Masehi tercatat mengurungkan niatnya untuk menyerang Kalingga. Hal tersebut disebabkan karena kerajaan ini dianggap terlalu kuat ketika dipimpin oleh Ratu Sima. Diberitakan pula bahwa pemerintahan Ratu Sima, kerajaan Kalingga menjadi pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum. Bahkan ketika saudara ratu sendiri melanggar peraturan, ia tetap diprotes secara tegas oleh hukum yang berlaku. Runtuhnya kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga kemungkinan diruntuhkan oleh kerajaan Sriwijaya. Serangan Sriwijaya memaksa pemerintah Kalingga untuk mundur hingga ke pedalaman Jawa.
bagian tengah atau bahkan Jawa bagian timur pada sekitar tahun 742 sampai dengan 755 Masehi. Sriwijaya akhirnya berhasil menguasai teritori Kalingga beserta jalur perdagangannya setelah sebelumnya telah berhasil menaklukkan Melayu dan Tarumanegara. Selain itu, alasan lainnya diperkirakan bahwa setelah kematian Ratu Sima, kerajaan ini sudah mengalami penurunan pula. Prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan tentang mata air yang sangat bersih dan jernih. Pada prasasti ini terdapat gambar-gambar seperti trisula, kendi, kapak, kalasangka, cakra, dan bunga teratai yang merupakan lambang keeratan hubungan manusia dengan dewa-dewa Hindu. Prasasti Sujumurto. Prasasti ini ditemukan di Desa Sujumurto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini memuat tentang keluarga dari Dapunta Sailendra yang merupakan cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno. Candi Angin. Candi ini terdapat di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Dinamakan Candi Angin karena letaknya yang tinggi tapi tidak roboh terkena angin. Candi Bubrah. Candi ini terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Disebut Candi Bubrah karena candi ini ditemukan dalam keadaan rusak yang dalam bahasa Jawa adalah bubrah.